Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di hari ini Jumat tanggal 3 Januari kita ketemu untuk perkuliahan terakhir, pertemuan 15 14 sih. Silakan absen 2 kali ya di e-kampus karena saya masih banyak kedua pertemuan yang belum saya laksanakan. Dan ini minggu terakhir ya sebelum minggu depan UAS. Jadi hari ini saya akan bahas apa yang sudah saya bahas, kemudian nanti bagaimana konsep UAS-nya. Ini saya gabungkan kelas sistem operasi 221 dan 22A2. Jadi nanti kalau yang nggak bisa gabung, silakan ikut atau lihat rekaman perkuliahannya. Di mata kuliah sistem operasi ini kita pertama sudah belajar tentang manajemen folder dan nama-nama folder di Ubuntu ya. Ada folder var, etc, dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana membuat folder, sintak dasar di Ubuntu, delete, mindahin, dan lain sebagainya. Itu di awal perkuliahan sudah saya bahas dan harusnya jangan sampai lupa ya, karena mengenal paham konsep sistem operasi Linux itu jadi hal basic di dunia IT ya. Kemudian saya bahas juga user and group, pembuatan user dan bagaimana membuat grup, perbedaan user root dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana buat password untuk user, memasukkan user ke dalam sebuah grup. Ada add user, ada user add, bedanya apa gitu ya. Macam-macam user di Ubuntu. Terus kemudian saya sudah bahas tentang file permission di Linux, chmod, chon, 755, 777, 55 itu hak akses ya. Perbedaan membaca read, write, and execute ya. Read, write, and execute. Terus bagaimana sebuah file itu memiliki user ya, memiliki hak akses tiap user, termasuk grup, dan memodifikasi permisinya. Karena semua yang kita pelajari ini nanti nanti akan ditanyakan ya di UAS. Jadi UAS-nya nanti ada banyak langkah atau banyak tes atau banyak langkah yang harus dilaksanakan. Kemudian saya lanjutkan dengan base programming. Base programming itu bahasa pemrograman di shell scripting di Linux ya. Bash is default shell in Linux and support scripting for test automation. Jadi kalau pengen buat otomasi, backup otomatis dan lain sebagainya, nah itu biasanya kita bisa menggunakan script bash. Bisa ditaruh di cron job, di folder cron. Bash programming include variable loop and input output process. Dan bash programming ini kita bisa combine, masukkan perintah shell ya, termasuk membaca file, mencari file gitu ya. Sehingga sangat berguna untuk otomasi. Beberapa contoh dan tugas sudah saya kasih di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Terus ada juga sintak grep dan awk. Grep itu grep is used to search for next text pattern in file. Digunakan untuk mencari pattern-pattern tertentu dalam sebuah file. Biasanya grep itu kalau kita pengen mencetak sebuah file atau mencari yang ada hubungannya gitu ya. Kayak kemarin di perintah manajemen proses, kita pengen mencari proses Google Chrome atau yang lain sebagainya, kita bisa menggunakan grep.
While AWK is used for text processing and data analysis. Kalau AWK itu untuk proses teks. Tapi dua-duanya essential tool for log analysis dan text processing in Linux. Jadi hampir mirip sebenarnya grep sama AWK itu ya. Display the second column from our file AWK print kolom 2 file. Grep dan AWK base programming hampir mirip. Cuma beda bahasa pemrogramannya aja. Kemudian dilanjutkan dengan instalasi FTP, praktek dan instalasi FTP dan SSH server ya. FTP dan SSH server punya port yang hampir mirip ya dua-dua. Dan idealnya portnya diamankan dengan cara diganti default portnya. Langkah-langkahnya sih sudah saya jelaskan kemarin ya. Saya kasih contoh. Kebetulan saya baru install Ubuntu di MacBook saya. Di sini saya punya Ubuntu dengan virtual mesin ya. Kemudian kalau saya cek if config, dia mendapatkan IP 192.168.649. Kalau ini saya ping, ini dari MacBook saya, terminal, ping 192.168.64.9. Nah, terhubung ya. Nah, SSH, di sini saya sudah install SSH di Ubuntu. Sistem sudo sistem ctl SSH status untuk ngecek status SSH saya. Sistem kurang S ya. Sistem typo terus. SSH do you mean status SSH ya? Sudah sistem SSH status dulu ya. Ya. Statusnya running. Jadi kalau dapat tugas mempraktekkan SSH ya idealnya ya, kalau pakai virtual mesin sih bisa dalam satu komputer ya, tapi kalau komputernya beda, kalau sistem operasinya Ubuntu terus nggak ada virtual mesin ya, kita harus ngecek pakai dua komputer ya. Kita login pakai komputer lain, kemudian kita masuk ke komputer kita SSH, nama user Najah at 192 IP address 168.64.9. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena di sini saya sudah ganti portnya ya. Ganti portnya defaultnya. Karena defaultnya kan apa namanya 22. Saya sudah ganti di sudo. Bentar. Di konfigurasi SSH ya, ssh.conf sudo nano di folder etc var etc ssh.conf. Saya lupa nama filenya. Cenging SSH port. etc ssh.conf. Ini adalah file konfigurasi SSH ya. Jadi kalau dapat tugas merubah port SSH-nya, kalian buka menggunakan root, otomatis harus menggunakan root. Kalau tidak menggunakan root, nggak bisa ngedit ya.
ditambahkan sudo. Nah, di sini nanti ada port 22, terus kita hilangkan apa namanya? Komentarnya. Pagar itu kan komentar. Terus tulisan port 22 itu kita ganti 3567. Eh, Portnya terserah ya. Ada banyak port, jumlah port itu ada ribuan ya, saya nggak hafal. Port yang udah kepake apa aja, tapi masih banyak yang belum kepake ya. Saya ini ngasal pakai 3567, terus kemudian saya save. Kemudian di UEFW, di firewall-nya, kita ganti menjadi 3567. Jadi 3567, allow, yang sebelumnya 22. Habis itu kita reload. Yang kita apa restart. SSH restart. Setelah restart, nah kita coba login dari komputer lain menggunakan SSH ya. Ini saya contohkan dari MacBook saya. Ini kan Ubuntu-nya di virtual ya. Jadi loginnya pakai SSH. Kita tambahkan min P. Terus spesifik port yang kita gunakan. Terus nama user, add IP address ya. Kalau belum ada domain name. 192.168.64.9. Nah, kalau kita sudah spesifikasikan portnya, jadi bisa jika dia meminta password 1234. Nah, berhasil login. Uname min A. Ya, dia Linux Ubuntu PWD. Dia di folder home aja. Oke. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi di settingan ssh.conf ini itu ada settingan untuk port dan apa namanya yang lain seperti disable root login. Jadi kita buat supaya root itu atau user root tidak bisa login dengan SSH menggunakan user root dan lain sebagainya. Kalian bisa baca dokumentasinya. Ini untuk SSH. Oke. Jadi kalau dapat soal FTP dan SSH ya seperti itu ya. Dipraktekkan. Nanti tugas UAS-nya itu buat video aja langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang diminta di soal. Soalnya nanti saya share ketika UAS, ketika absen ya. Jadi kita sudah belajar FTP dan SSH server. FTP juga bisa kita rubah port defaultnya ya. Terus web server dan database server. Nah, instalasi Apache dan database server. Kalau bisa, setelah install Apache, kalau kita install Apache, kemudian kita jalankan, kan localhost-nya sudah jalan ya. Kemudian silakan buat apa namanya index file. Kita bisa install PHP-nya, kemudian kita install versi PHP ya. Bahasa pemrogramannya kan PHP. Kemudian kita buat info.php. File info.php ini ditaruh di mana? Ditaruh di folder var www ya. Jadi var www ini adalah lokasi indeks atau lokasi localhost. Kalau kita tambahkan info.php, kemudian di info.php itu kita cd html nano info.php. Isinya adalah php info buka kurung fungsi php.info. Nah, ini kalau kita taruh di sebuah file, contohnya di info.php, terus kita buka, dia akan menampilkan informasi versi PHP-nya dan modul-modul library yang dijalankan ya. Kemudian kalau sudah ya, kita bisa install database MySQL. Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl Z. Kita bisa install database MySQL ya. Kemudian kita bisa buat namanya istilahnya namanya adalah di sini virtual host ya. Virtual host di Nginx.
supaya kita ketika kita tuliskan bla 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 .com atau apapun itu mengarah ke sebuah folder di dalam var www. Contohnya di sini saya buat naja.com, folder naja.com di var www, kemudian di dalamnya saya buat index.html, sehingga ketika kita buat naja.com dia mengarah ke sana. Kemudian saya buat file test.php untuk koneksi database. Kemudian sebelumnya saya install MySQL, saya buat tabel data mahasiswa, name, terus ditampilkan. Jadi ini sebenarnya materi untuk web server dan database server ya. Jadi kalau nanti dapat soal praktekkan instalasi web server dan database server di Ubuntu, ya praktekkan sampai muncul php.info ini, kemudian membuat tabel, kemudian membuat user. Idealnya usernya jangan pakai user root ya. Silakan buat MySQL, MySQL min u. Idealnya biasanya default kan root ya. Best practice-nya atau saran yang paling bagus sih jangan pakai user root ya. Kita buat user baru, kemudian user baru itu kita kasih akses, kita kasih grant. Nah, itu langkah-langkahnya semua di save ya. Kalau dapat soal seperti itu, nanti di WAS. MySQL min u untuk user set buat password user aja, kemudian nah, kemudian kita tambahkan min p supaya bisa memasukkan password. Min p, kita masukkan passwordnya. Nah, saya mute dulu. Nah, passwordnya dari sampai mana ya? Ini kalau ngenter password di Ubuntu terus tiba-tiba terganggu sama yang lain, kita nggak tahu dia kita sudah nulis baris keberapa ya, karena nggak ketahuan. Nah, berhasil masuk. So, database. Terus ada database coba, use coba, so tabel, typo ya. Ada tabel mahasiswa ya. Select bintang from mahasiswa. Nah, ini database-nya di Ubuntu-nya. Terus ini datanya saya tampilkan di file test.php di naja.com, folder naja.com test.php. Jadi kalau dapat soal implementasikan instalasi, dokumentasikan instalasi apa namanya LAM, stack LAM ya, Linux, MySQL, Apache, Nginx sih, Nginx sama web servernya, PHP ya seperti ini. Paling nggak buat user. Nah, usernya nanti spesifik harus user data sesuai usernya masing-masing. Oke, web server dan instalasi, kemudian IP table. IP tables itu hampir mirip sama UFV ya. Saya sudah jelaskan UFV kemarin, uncomplicated firewall. Bagaimana men-allow port yang bisa diakses sebuah aplikasi. Contoh soal UAS. Ini contoh soal UAS-nya seperti ini. You are hired as server engineer to set up a managed secure environment for small company. The company require the follow test to be complete using Ubuntu. That's the folder management, create a folder structure, user and group creation. Buat 2 user account, 1 sebagai project manager, 2 kemudian file permisi, assign the following permission, terus assign the following permission, alias has read and write access, Bob has read and write execute, bash script, log analysis, FTP dan SSH server, instalasi database server instalasi, install and configure Apache and web server to save HTML file stored at very detail index.html. MySQL database server is database named company.db. Terus ditampilkan datanya. Kemudian
Ini contoh UAS-nya ya. Ini contoh. Ya nggak bukan contoh ya. Nanti ya hampir mirip seperti ini. Nanti perbedaannya di hal-hal detail aja. Hal-hal seperti nama nama les Bob gitu supaya beda tiap orang. Terus dibuat apa? Dibuat laporannya, dibuat dokumentasinya, langkah-langkahnya, dan dibuat rekaman videonya. Jadi dibuat videonya ya. Kalau bisa dilangkah-langkahin dulu, dibuat laporannya, baru dipresentasikan gitu ya, dalam bentuk video. Saran saya sih ngerekam videonya pakai Zoom aja lebih mudah. Share screen kemudian record. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Kira-kira ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, untuk UAS ini kan tadi Bapak bilang dibuat video. Nah, Ya, itu untuk videonya itu kayak buat tutorial ataupun dokumentasinya saja, Pak. Presentasi dokumentasinya aja. hmm, iya, tutorial sama presentasi dokumentasi kan kayaknya mirip ya, sama aja ya. Perbedaannya di mana? Ya, Jadi kayak tutorial ini dari kita ngerjain dari awal gitu, Pak. Dari question, dari soal pertama sampai akhir tetap di record sambil iya, ngejelasin. iya, iya seperti itu. Kalau kalian langsung ngerjain terus langsung direcord, ya nggak akan selesai karena pasti error-error. Ngerjain pertama kali nggak mungkin langsung berhasil ya. Jadi dikerjakan dulu semuanya. Kalau sudah berhasil ya, kalau sudah berhasil baru di screenshot screenshot laporan, dibuat PDF-nya. Kalau sudah selesai, baru kemudian dibuat videonya. Videonya itu hanya untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dan buktinya gitu aja. Karena belum tentu satu kali namanya semuanya install MySQL, terus buat user baru, terus ngasih hak akses ke user baru kan, kalau belum pernah pasti error, Hmm. ya kan? Terus nyari caranya dulu. Jadi ya disiapkan dulu langkah-langkahnya, dipraktekkan. Kalau sudah berhasil dibuat dokumentasinya dulu, screenshotnya dalam bentuk PDF. Yang terakhir kalau udah siap baru dibuat videonya. Kalau sudah dibuat videonya nanti videonya diupload, boleh di YouTube, boleh di Google Drive, nanti linknya ditaruh di PDF. PDF-nya nanti yang dikumpulin di UAS. Seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, bukannya link udah nggak disupport di e-kampus, Pak? Saya kan nggak bilang upload link ya. Tadi saya bilang upload PDF-nya. Ya, yang diupload PDF-nya ya. Videonya diupload di YouTube sama Google Drive boleh, silakan pilih. Linknya ditaruh di PDF. PDF-nya sama dokumentasi langkah-langkahnya diupload di e-kampus. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya. Jadi silakan disiapkan. Saya kepikiran nanti soalnya saya sembunyikan ya. Sembunyikan di mana? Nanti kalau jadi saya akan buat sebuah server yang bisa diakses lewat SSH. Kalian cari di server tersebut soalnya di sebelah mana. Nanti ada clue-nya satu. Itu seperti CTF ya, capture the flag. Capture the flag itu mencari flag atau kode. Biasanya dikasih user SSH aja. Ya kalau jadi saya buat seperti itu soalnya.
Paling nggak ada teka-tekinya dulu. Oke, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih yang sudah ngikutin mata kuliah ini, sistem operasi. Saya mohon maaf kalau banyak nggak masuknya. Saya akui saya nggak masuk ya. Dan materinya masih sangat banyak materi yang harus disampaikan tapi belum terlaksana. Saran saya sih silakan belajar lagi, belajar dari YouTube atau belajar dari buku atau ngikutin seminar atau ikut pelatihan-pelatihan yang gratis banyak sih, nggak harus yang berbayar ya. Banyak hal yang harus dipelajari ya di sistem operasi. Ada namanya SE Linux, sistem operasi. SE Linux itu Linux dengan security enhance, peningkatan security ya. SE Linux menggerda apa itu pengertian SE Linux dan firewall. SE Linux mandatory access control pendekatan, yaitu Linux dengan security yang lebih bagus ya. SE Linux banyak hal yang harus dipelajari. Terus ada juga Red Hat. Red Hat Enterprise Linux Operating System dan banyak hal lain sebagainya. Kalau pengen belajar semuanya nggak cukup 1 semester, bahkan setahun 2 tahun ya. Apalagi ilmunya terus berkembang, teknologinya terus berkembang. Oke, terima kasih. Yang nggak bisa ikut perkuliahan hari ini, kasih tahu nanti bisa lihat rekaman perkuliahannya, nanti saya taruh di kampus dan grup ya. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.